Good morning and welcome to Lingwash Fair News Updates. I'm Nurisani Jasmine, And I'm Cahyo Permana Ashidiki, bringing you the latest news from Universitas Siliwangi. For the top story, we got a warmly welcoming and energetic greeting from the new students of Universitas Siliwangi as the university's official student orientation program, OMBUS 2025, began. OMBUS or Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi is an annual program designed to introduce newcomers to campus life and values. This program careers the team implementing the values of activism, nationalism, and culture to create a progressive Siliwangi Muda in the digital era. The orientation begins on Monday, 11 August 2025 at Universitas Siliwangi's second campus with more than 5,000 newcomers taking part. The committee says OMBUS 2025 aims to help the new students adapt to their academic and cultural environment, strengthen character based on national values, Tridharma Perguruan Tinggi, and the Siliwangi spirit, and shape progressive intellectuals in the digital age who stay rooted in cultural and activism. To learn more about OMBUS, we now move to our reporter, Sasita Shakirana and Wanda Nur Aida at the event location. Okay, thank you. The second campus of Universitas Siliwangi is now buzzing with excitement as over 5,000 newcomers gather for the opening ceremony. All the incoming students look very prepared to take part in the entire series of OMBUS Unsil 2025. Let's have a chat with one of the committee members of OMBUS Unsil 2025. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Masya Allah, luar biasa sekali ya Kakak, terlihat sangat fresh hari ini. Oke, terima kasih. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Oke, boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan saya Wahyu Ramdhani. Saya selaku Master of Ceremony dalam acara OMBUS 2025 kali ini. Oke, OMBUS Unsil berarti ya Kak? OMBUS Unsil. OMBUS Unsil 2025. Nah, mungkin ini kami punya sedikit pertanyaan nih buat kakaknya, boleh? Ya, boleh banget. Boleh banget. Terima kasih ya sebelumnya. Nah, mungkin kami agak penasaran nih Kak sebenarnya. Ya. OMBUS Unsil ini kan yang 2025 gitu ya, terlihat Betul. sangat luar biasa gitu ya, bisa dilihat dari venue-nya juga. Nah, yang ingin kami tanyakan, kira-kira persiapan di waktunya itu berapa lama ya Kak, untuk menghasilkan event sebesar ini gitu? Oke, jadi untuk prepare ya. Untuk prepare-nya sendiri di sini kami melakukan prepare itu selama kurang lebih di beberapa bulan ke belakang tentunya. Jadi kurang lebih ada di 3 bulan, 2 bulan ke belakang kita prepare karena memang acara sebesar ini, acara semegah ini itu tidak bisa direncanakan hanya dalam waktu seminggu atau 2 minggu Kak. Betul Jadi banget benar-benar ya, harus Kak. berbulan-bulan dari mulai kita mempersiapkan pemateri, dari mulai mempersiapkan seluruh komponen-komponen dalam OMBUS 2025 ini, kita persiapkan matang-matang itu selama kurang lebih dari 2-3 bulan ke belakang. Oke, jadi mungkin persiapannya itu membutuhkan waktu 2-3 bulan seperti itu ya, Betul Kak? banget. Oke, terima kasih. Nah, menurut Kakak nih, Kakak ini kan selaku Master of Ceremony ya di Ya. acara OMBUS Unsil 2025 ini. Apa sih yang membuat OMBUS Unsil 2025 ini berbeda dengan OMBUS sebelum-sebelumnya? Oke. Yang menjadi pembeda tentunya ya, yang menjadi pembeda karena setiap tahun itu mahasiswanya naik. Jadi mungkin yang pertama ini ada layoutnya, ini kita ubah karena kebetulan pada tahun ini itu mahasiswanya jumlah 5.000 lebih. 5.000 lebih, bahkan hampir mau 6.000 mahasiswa. Luar biasa sekali Luar ya biasa, Unsil. betul. Dan juga mungkin dari tema juga, dari nilai-nilai yang kita tonjolkan, elemen-elemen yang kita tonjolkan itu mungkin berbeda dari tahun ke tahun. Dan juga dari mozaiknya itu sendiri akan ada beberapa perubahan juga, akan ada beberapa improve dari tahun ke tahun. Tentunya di 2025 ini improve-nya akan begitu signifikan. Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin itu saja Kak, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan sama-sama. dari kami. Mungkin ini ada satu request terakhir. Boleh? Boleh tidak ya kalau misalkan kita diajak keliling-keliling venue Boleh banget, gitu? boleh banget. Kita maju aja ke depan, kita lihat-lihat, nanti aku sambil jelasin ini ada apa aja di sini. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyu. So that's all from me from the main stage. Now let's move to my college, Wanda Nur Aida.
who is now with one of the participants of Ombus Unsil 2025. See, right now it seems like the new students are taking a break from today's Ombus orientation, and I'm with the students here at the second campus of Universitas Siliwangi. And then let's hear about how they feel for joining Ombus 2025. And boleh perkenalan dulu? Okay. Hello. My name is April. Actually, people call me April, and I'm from English department. And yep, I'm 19 years old, and I'm new student in Unsil. Okay, it seems like he's from in an English education department. So we are going to interview with using English. Okay. So how do you feel for joining today's Ombus? Oh, I feel really happy because this is my first time. It's really different from senior high school, right? And then I feel like so much fun with everyone, and this is my new friends, and have so much games or material that I can join. So this Ombus is really unforgettable experience for me. Okay, thank you. April. 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 Oh, thank you April. And boleh perkenalan diri siapa? Halo, nama aku Latisha. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris. Sejarah. Oh ya, Pendidikan Sejarah, maaf. Pendidikan Sejarah, aku biasa dipanggil Latisha. Oke, Natisha. Latisha. Iya. Dari rangkaian Ombus ini kira-kira kegiatan apa yang paling kamu nantikan? Pas tadi sih, iya pas UKM, kayak seru banget lihat-lihatnya. Aku juga ada kepikiran mau join UKM yang ada di sana. Baik, makasih Latisha. Sekarang Sama-sama. Halo, perkenalkan nama aku Siski Febriani dari Pendidikan Geografi, biasa dipanggil Kia. Oke, dari Ombus ini apa yang paling kamu nantikan kegiatannya? Pameran ini sih, Pameran UKM ya? KM. Demo UKM. Oke, makasih. Oke. That's all from the new students here, and I'm Wanda Nuraida, back to studio. Thank you, Sasi and Wanda. Still in the series of new students orientation activities, today focuses on introducing the campus environment. Furthermore, each faculty and department also holds its own sessions as part of Ombus to give students a deeper understanding of their academic community. More specifically, our department, the English Education Department, is also holding its own Ombus program. The event is designed to welcome new students and introduce them to the academic environment. It allows them to meet lecturers, connect with senior students, and learn about the resources that will support their study. Now, to give us more details about the Ombus EDSA 2025, let's go to our reporter, Wanda, who is at the Faculty of Teacher Training and Education. All right, thank you, Jasmine. Today, it seems all the majors within the Faculty of Teacher Trainings and Educations are carrying out the Ombus 2025. You can see here all the students' organization and the newcomer students are participate for their own majors orientation. Right now, I'm specifically at the Ombus EDSA 2025 event, and with me here one of the new students. Let's find out how they feel for joining Ombus EDSA 2025. Boleh perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Valerie Wong. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sejauh ini bagaimana pengalamannya di Ombus EDSA 2025? Pengalamannya sangat menyenangkan, banyak materi yang bisa saya pelajari dan bawa dalam kehidupan sehari-hari. Thank you Jessica for sharing your experience. So let's find out POV from other students. Boleh perkenalkan dulu? Introduce myself, my name Muhammad Argia Santana. Saya berasal dari kelompok 6, John Kids. Sejauh ini bagaimana pengalamannya mengikuti Ombus EDSA 2025? Cukup menarik sebenarnya, saya juga sudah menemukan cukup banyak teman ya. Dari yang Ombus universitas,
terus ombus jurusan, sama ombus fakultas gitu. Okay, thank you for sharing your experience for joining Ombus EDSA 2025. And now move to the response of the head of English Education Department, Dr. Yusuf Supriyono. All right, right now I'm with the head of English Education Department, Dr. Yusuf Supriyono, and let's find out what his response about Ombus 2025. So, Dr. Yusuf, let me ask you several questions about the Ombus 2025. And what the question is what is the importance of Ombus EDSA 2025 for our new students? Okay, thank you so much. So exactly in the terms of orientation, for Ombus, I think it is very important for our newcomers to know the atmosphere of the English Education Department, and of course, including the facility. We introduce the newcomers or the new students about English Education Department. For example, the students' body, the teachers' body, and the programs, including, of course, the visions of missions of English Education Department. So, let's say, for example, when the students understand our vision, so everything, what they do, what they dream, should drive how to achieve the vision. And for the second question, this year themes focus on preparing academic journey, navigating campus life. What your hopes for newcomers in English Education Department? Yeah, we hope the newcomers should understand that they are entering new campus life. So I give them 2 points. The first is that they have to understand they're entering new home. Home means that they will stay at for a long time, including how to acquire academic journey. So we want or expect our students understand that the new home or the new campus should be the new life for them to get what they dream. Of course, our teachers, our lecturers, and their brothers and sisters would help them to achieve their dream, yeah. And then the second one, in their new life or in their new home or in their new campus, they should be able to build their characters, communicative skills, yeah, and then collaborative and critical thinking should be the skills, also should be the characters that should be labeled to them. Inshallah, with the good characters as we build in our campus, their new campus life, the students will not only attend academically, but emotionally. Thank you, Dr. Yusuf, for sharing your response. And I'm Wanda Nuraida from Ombus EDSA 2025. Back to the studio. Thank you, Wanda. Now we move to another important event. Indonesia's Independence Day is coming on the 17th of August 2025. Universitas Siliwangi is preparing a series of celebration at Campus 2. The program includes a flag ceremony to honor the nation's independence. For more details on the preparation and the atmosphere there, let's go live to our reporter, Sasi, who is at the main field of Campus 2. Okay, so guys, I'm here with one of the participant of today's event. Izin bertanya ya. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalan dulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Arya Rahmat Hidayah dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Oke, jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berarti ya. Oke, mungkin kesan pesannya aja dari acara hari ini gimana? Apakah senang, apakah menyenangkan, apakah boring atau kayak gimana?
untuk kesan pesan tersendiri ya Kak, jujur bangga banget karena bisa hadir di upacara kemerdekaan Indonesia di Rektor Universitas Siliwangi ya. Rektorat yang baru ya. Rektorat yang baru ya. Nah, terus tadi teh kan di belakang tadi teh lumayan panas juga ya Kak, tapi seru sekali karena bisa ikut hadir gitu. Oke. Berarti perwakilan dari jurusannya ya? Iya, dari perwakilan jurusan pendidikan masyarakat. Oke, berapa orang dari jurusan pendidikan masyarakat? Untuk itu ada 15 orang. Ada 15 orang. Campur cewek cowok apa? Ya, campur. Untuk itu kan ada 8 kelompok ya Kak. Nah, per kelompok itu perwakilannya 1 cowok, 1 cewek. Oh, Ya. gitu. Jadi rata gitu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih ya sudah Ya. berkenan diwawancarai. Ada Terima kasih. yang ingin disampaikan? Cukup aja. Cukup aja, baik. Terima kasih ya. Okay, so here with me I have one of the lecturers of Universitas Siliwangi. Bapak izin boleh perkenalan terlebih dahulu? Iya, boleh. Saya Gadri Aman, home base-nya di Pendidikan Jasmani FKIP Universitas Siliwangi. Ngajar juga di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia, pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi. Karena saya mengajar mata kuliah fakultas begitu. Nah, kebetulan sekarang ngajar psikologi pendidikan dengan belajar dan pembelajaran di bahasa Inggris kebetulan. Di bahasa Inggris. Kebetulan saya juga keajar juga Iya. sama Bapak ya Pak? Iya, waktu semester 1, 2, 3 ya. 4 malahan. Ya. Iya, jadi Lumayan sudah kenal banget ya. udah kenal banget, alhamdulillah. Mungkin Bapak, saya ingin bertanya gitu terkait acara hari ini. Ini kan Unsil menyelenggarakan upacara gitu ya Pak untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya Pak? Iya. Yang ke-80. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih kepada Bapak gitu ya, selaku salah satu dosen gitu ya di Universitas Siliwangi. Sebenarnya nilai-nilai apa sih gitu yang diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini? Ya, sebetulnya kita harus balik ke belakang tentang bagaimana sejarah perjuangan bangsa. Dari mulai para penjajah datang ke Indonesia tahun 1596, Belanda datang, kemudian sebelumnya juga Portugis 1511 sebetulnya ya. Kemudian Spanyol dan ini. Kemudian untuk melepaskan dari belenggu penjajahan, memang nilai-nilai perjuangan untuk membangun bangsa itu kita harus melihat dulu ke belakang sebelum kita ke depan. Karena memang para pendiri bangsa itu betul-betul sangat tinggi nilai perjuangannya yang patut dicontoh oleh generasi yang akan datang gitu, atau generasi yang sekarang gitu ya, apalagi yang akan datang, agar supaya negara kita itu bisa mensejarahkan diri dengan negara-negara yang sudah maju, yaitu salah satunya melalui pendidikan. Ya, kalau bisa saya harapkan pendidikan di Indonesia itu yang gratis itu jangan sampai SMA saja atau sampai SMK, sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi. Iya, harus harus gratis gitu. Dan juga dosen-dosennya yang mau begitu, yang mudah-mudahan agar supaya pendidikan Indonesia itu akan lebih meningkat, karena dengan pendidikan itu akan efeknya itu banyak sekali. Misalkan kesejahteraannya akan meningkat dengan pendidikan itu, kesehatannya meningkat, kemudian kualitas SDM-nya meningkat, sehingga terus akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau sudah sejahtera itu lahir dan batin itu ya. Itu berarti kemerdekaan yang sekarang gitu ya Pak, yang bisa kita capai itu merdeka dalam segi pendidikan, Betul. segi ekonomi mungkin Ya, gitu ya, Pak. jadi semua aspek, semua bidang itu kita harus merdeka ya. Jangan ada lagi misalkan yang sudah-sudah, terutama penyakit kita itu adalah penyakit malas, penyakit korupsi gitu ya. Ya gitu, kita harus bangunlah jiwanya, bangunlah badannya melalui pendidikan gitu ya.
Ya, mungkin itu ya Pak, hal-hal yang ingin disampaikan gitu dari kegiatan hari ini. Nah, mungkin izin sedikit Bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan gitu untuk khususnya mungkin mahasiswa Unsil gitu dalam apa ya, meneruskan semangat kemerdekaan gitu, khususnya mungkin dalam bidang pendidikan gitu. Ya, memang generasi apalagi khususnya mahasiswa Universitas Siliwangi yang saya banggakan, saya cintai, yang saya cita-citakan bisa mewarna kepada mahasiswa yang lain melalui kegiatan-kegiatan. Misalkan yang senang ilmu pengetahuan jadilah menjadi ilmuwan yang sejati. Kalau yang senang olahraga jadilah olahragawan, olahragawati. Yang senang agama jadilah ustad-ustadah. Yang senang berbahasa ya seperti Neng Sasi ini juga dan kawan-kawannya menjadilah orang-orang yang fasih di dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Yang senang seni jadilah seniman yang tangguh itu, olahragawan yang tangguh begitu. Ya, begitu. Jadi Ya, belajarlah gitu ya. Jadi belajar sepanjang hayat gitu. Ya. prinsipnya mungkin belajar sepanjang hayat ya Pak, nggak Ya, ada kata berhenti gitu dalam tidak ada kata berhenti di dalam masih apa namanya hayat di kandung badan begitu ya. Tidak ada berhentinya karena pendidikan itu akan melahirkan sosok-sosok manusia yang berintegritas terutama ya, sehingga nilai-nilai kebangsaannya, nasionalismenya jadi kuat. Jadi bangsa kita itu kuat dengan integritas, dengan karakter gitu. Gitu barangkali. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya dicukupkan saja ya Pak, takutnya terlalu panjang. Ya, boleh. Nah, mungkin izin untuk meminta Bapak gitu mengucapkan selamat hari kemerdekaan, Pak. Silakan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di tahun 2025 ini. Semoga Indonesia terus maju jaya selamanya dan galanglah persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu saja, semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang terpandang oleh dunia. Amin. Terima kasih. Okay, maybe that's all for us. Go back to the studio. That concludes our coverage for today from the enthusiasm of Ombus 2025 at Universitas Siliwangi to the welcoming program at the English Education Department and the upcoming Independence Day celebration at Campus 2. All these events mark a strong beginning for the academic year. Stay tuned for further updates only on Linguasphere News Updates. I'm Nurisani Jasmine. And I'm Cahya Permana Ashidiki, signing off. See you.